kegiatan ini nantinya sesuai dengan janji dengan beliau bahwa kita akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Untuk itu Pak, nanti pada kegiatan kami ini saya meminta kesediaan Bapak untuk ikut serta dalam kegiatan sama-sama. dan barangkali nanti mungkin ada di akhir ada masukan-masukan bagi kami, bagi saya dalam hal ini yang melaksanakan proses coaching. Karena berarti Pak pasti berperan sebagai coach ya? Iya Pak. Teman sejawatnya yang di coaching. Iya. Dan mungkin kita menunggu beberapa saat. Baik Pak, terima kasih. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Oh, ini Bu sedang menganalisis materi pelajaran matematika, topik aritmetika sosial karena besok saya akan melaksanakan proses pembelajaran kita ini di kelas 7. Ya, demi anak-anak lah Bu. Artinya senantiasa lah kita berbuat yang terbaik bagi anak-anak. Iya, saya setuju. Ngomongnya Pak, sebenarnya saya pasti sama Bapak ada yang tidak saya diskusikan sama Bapak terkait dari pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam kelas, di mana Bapak sebagai supervisor Iya. Oh. saya pada saat ini. Oke, baik Bu. Boleh Bu. Betul Bu, kemarin kita memang telah melaksanakan kegiatan observasi di mana Ibu yang melaksanakan proses pembelajaran dengan topik demokrasi Pancasila dari proses kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Saya juga mengikuti betul proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu. Iya Pak, betul. Jadi sekiranya ada masukan, tanggapan atau saran-saran dari Bapak, saya mau ada masukan atau saran-saran dari Bapak. Oke, baik Bu. Pertama dulu Bu, kebetulan ya, ini baru ada kesempatan saya, maka saya minta maaf sebelumnya kepada Ibu, mengingat ini waktu saya dalam segi waktu ini agak sulit untuk bincang-bincang dengan Ibu terkait hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, karena kondisi saya dalam seminggu itu di sekolah kita, sekolah induk hanya 4 hari dan 2 harinya di sekolah non induk, sehingga mungkin satu faktor yang membuat saya dengan Ibu sulit untuk bertemu, berdiskusi, dan satu lagi ada kegiatan-kegiatan lain Bu di guru penggerak, kemudian di orbit guru merdeka dan lainnya. Baik Pak, tidak apa-apa, tidak masalah. Baik Bu, kita akan mendiskusikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu. Tentu dalam hal ini apa yang saya sampaikan ini tentu juga mengacu pada data-data yang saya temukan selama proses pembelajaran yang telah dilaksanakan ini. Pertama, kalau saya ingat kemarin waktu kita melaksanakan Ibu di awal menyatakan rencana, saya melihat fokus Ibu di sana adalah ingin bagaimana anak-anak aktif, kemudian bahkan anak-anak ini nanti bisa sampai pada aksi nyata. Dan pertama sekali saya apresiasi betul-betul pada saat itu saya melihat ya seorang guru yang punya perhatian penuh, ya benar-benar berpihak pada murid, segala daya upaya diberdayakan. Bagaimana materi pokok demokrasi Pancasila itu yang bagaimana saya katakan ini dimiliki atau diresapi oleh anak-anak didik kita, dan
saya tertarik di sana yaitu ketika inisiasi Ibu membuat simulasi ya. Simulasi demokrasi Pancasila itu berupa pemilihan ketua kelas. Itu menurut saya sudah sangat wow, luar biasa. Itu yang pertama Bu, jadi saya apresiasi dan mudah-mudahan pada proses-proses pembelajaran berikutnya ini semakin meningkat ya, semakin luar biasa lagi. Dan kita harapkan tidak hanya di kelas itu, tapi di kelas-kelas lain juga bisa dilaksanakan. Kedua, dari data hasil pengamatan saya juga melihat bahwa dari awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran anak-anak ini aktif ya, aktif menyampaikan pendapat, aktif menanggapi pertanyaan guru, kemudian aktif mereka mempresentasikan hasil diskusi. Dan terutama mereka ini aktif ya, antusias sekali ketika memeragakan simulasi demokrasi Pancasila, yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, di sana bagaimana juga ibu memandu ya, ibu memandu anak-anak itu sangat dekat sekali, sangat akrab sekali ya, luar biasa. Sehingga ini makna demokrasi itu benar-benar saya rasa diresapi oleh anak didik kita ya. Dimana konsep demokrasi kita ini kan katanya demokrasi tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, artinya setiap negara yang menganut sistem demokrasi, keputusan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, kemudian saya juga melihat di sana ya ada satu bagi saya sendiri, ketua kelas kita di situ kan si Darius ya, atas nama Darius. Saya melihat dari proses itu mencalonkan diri, siapa yang mau mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Saya tertarik ya, anak-anak tanpa mencoba ya. Ada dua, ada satu Darius, satu Aldi. Nah, dari proses demokrasi yang mereka tampilkan anak-anak kita di situ Bu ya, saya itu satu keterkejutan saya ya. Saya mengira bahwa si Darius lah yang akan terpilih. Ternyata calon yang lain, si Aldi. Nah, di situ saya kok ya luar biasa ya, ternyata ketika segala sesuatu sudah terencana dengan baik program pembelajaran. Apalagi ya Ibu tadi kemarin itu meminta anak-anak dulu berupa kampanye ya, visi misi. Mungkin di sana tergugah anak-anak. Inilah dinamika yang sangat bagus sekali Bu ya. Saya melihat sudah sejak dini Ibu timbulkan ya, demokrasi itu di sejak usia mereka seperti ini sudah ditimbulkan yang namanya demokrasi. Yang ketiga, sesuai dengan data hasil pengamatan saya Bu, ini kalau dari sisi Ibu pribadi, Ibu sudah Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan pendahuluannya. Kemudian di sana Ibu mengadakan tanya jawab juga, sudah ada ya, sudah sesuai dengan rencana kegiatan. Kemudian di kegiatan inti bagaimana anak-anak memberi contoh pengalaman di sekitar, menuangkan pengalaman di sekitar ketika mereka melihat pelaksanaan demokrasi, dan bahkan diminta untuk menampilkan juga. Ibu sudah benar-benar memfasilitasi sampai pada penutup meminta kesimpulan-kesimpulan pembelajaran. Nah, yang terakhir Bu, yang saya lihat dari proses pembelajaran yang dilaksanakan Ibu, tentu kesesuaian waktu ya, manajemen waktu juga sudah sangat baik ya, baik dari awal, inti, dan penutupnya. Nah, itulah Ibu data-data yang bisa saya sharing sama Ibu ya terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu, dan harapan saya ini terus dilaksanakan dan di kelas-kelas lain juga untuk dilaksanakan. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih banyak atas penilaian Bapak di dalam proses pembelajaran saya pada waktu lalu. Dan saya merasa semakin tertantang untuk melaksanakan pembelajaran tersebut kembali. Tertantang ini bagaimana maksudnya nih Bu? Ya, di mana Pak, anak-anak kan telah aktif aktif seluruhnya. Khususnya di kelas 8A pada saat itu yang berjumlah 21 orang. Kemudian anak-anak
kelas 8A juga melaksanakan simulasi demokrasi Pancasila. Dalam hal ini pemilihan ketua kelas pada saat itu. Namun masih belum yakin saya dengan penguasaan konsep pengetahuan atas topik pelajaran yang telah mereka ikuti. Oh, artinya dalam hal ini bahwa ibu tidak hanya sekedar katakan yang sudah menyampaikan materi, sudah melaksanakan simulasi demokrasi, artinya ibu mau lebih lagi dalam hal ini. Iya. Ya, dalam arti tadi apa itu ya, penguasaan konsep. Topik Topik materi. materi. Artinya ibu mau mengukur ya, dalam hal ini singkatnya ibu akan mau mengukur penguasaan konsepnya melalui pemberian tes hasil Iya, belajar. kemarin kan mungkin dalam bentuk praktek langsung kan penerapan demokrasi Pancasila. Iya. Iya Pak. Nah, baik Bu, kalau saya ini saya sangat mendukung ya. Artinya memang betul bahwa dalam satu rangkaian pembelajaran itu harus juga diakhiri dengan asesmen. Memberikan asesmen. Nah, kira-kira Bu, metode asesmen atau pemberian tes hasil belajar seperti apa yang akan Ibu berikan? Berupa pemberian tes dengan bentuk tes non objektif Pak. Di mana saya menambahkan pada setiap soal sebuah paragraf yang mendeskripsikan berbagai hal seputar demokrasi Pancasila. Jadi nantinya anak-anak akan belajar menganalisis soal terlebih dahulu dari paragraf, dari semacam cerita mungkin sekitar satu paragraf saja. Jadi anak-anak di situ lebih dahulu membaca paragraf tersebut dengan menganalisanya, kemudian menjawab soalnya. Jadi daya pikir anak-anak semakin meningkat. Itu kira-kira rencana saya. Luar biasa Bu, artinya saya pun dapat inspirasi dari hal ini. Artinya Ibu tadi tidak hanya sekedar top memberikan materi, memberikan latihan berupa simulasi demokrasi Pancasila, tapi benar-benar juga mengukur tingkat penguasaan pengetahuan mereka dengan memberikan melaksanakan pemberian tes yang bertujuan mengukur kemampuan analisis, ya, berpikir analisis dan berpikir solutif. Nah, mudah-mudahan Ibu dengan segala rencana-rencana Ibu ya, dan termasuk juga proses yang telah Ibu laksanakan ini diberkati oleh Tuhan kita, karena tentu dengan pengabdian yang luar biasa, dedikasi yang luar biasa ini, saya merasa bahwa ini akan ada satu berkat ya di lain hari ke depan. Dan tentunya juga ini akan semakin bermanfaat bagi anak-anak kita. Semoga sukses buat Ibu yang akan melaksanakan rencana kegiatan. Ya Pak, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktu, dukungan dan dorongan dan semangat dari Bapak untuk saya. Jadi saya semakin bersemangat lagi dan berniat segera menerapkan strategi-strategi yang telah saya rencanakan. Baik, demikian saja Pak. Mungkin saya mengganggu Bapak juga, mungkin ada pekerjaan Bapak selanjutnya kan. Iya Ibu. Terima kasih, tapi kalau nanti ada saya ingin menghubungi Bapak mungkin ya bisa minta bantu sering-sering untuk strategi saya ke depan bisa. Ya, oke, baik Bu, tidak masalah Bu. Ya, artinya kita di sini kolaborasi, kita rekan kerja yang saling menguatkan, di mana semua kolaborasi kita adalah tujuan kita bagaimana untuk lebih berpihak pada murid dan murid. Setuju Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Baik Pak, demikianlah Pak proses coaching pasca observasi yang telah kami laksanakan, di mana saya sebagai coach dan rekan saya atas nama Ibu Mitra Telang Bangwa sebagai coaching, dan dengan prosedur Pak kita telah melaksanakan kemarin coaching pra observasi, kemudian observasi, dan inilah pada saat ini pasca operasi. Oleh karenanya Pak, pada kesempatan ini bila ada hal-hal yang menjadi penguatan, masukan, saran, terlebih bagaimana menguatkan rekan sejawat ini Pak, sehingga semua aktivitas kita sebagai pendidik ini bisa benar-benar Saya sebagai observer tadi ya, Iya. mengamati
proses coaching yang dilakukan. Baik, terima kasih saya ucapkan selamat siang dulu Pak Pasti dan Ibu Telebanua. Tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan. Yang ingin saya sampaikan dulu adalah konsep dari pelaksanaan coaching itu kan tidak lari dari konsep daripada, yaitu menentukan dulu tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi atau tindakannya, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa yang kita coaching, terkait apa yang sudah dicoba disimulasikan tadi. Saya ingin mulai dari tujuan. Tujuan itu sebaiknya kita sebagai coaching itu menanyakan, memastikan di awal tujuan. Tadi Ibu Telongganua menyampaikan saya ingin menyampaikan mau konsultasi. Mungkin sebagai seorang coach menanyakan nanti kira-kira apa yang hendak diinginkan, apa tujuan yang hendak kita dapatkan pada pertemuan coaching kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya di situ. Kemudian identifikasi dari apa yang ingin dikonsultasikan oleh coach. Nah, tentu coach di sini mengidentifikasi dengan memperoleh pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tidak menjustif. Kita jangan memberikan saran atau apa, biarkan coachnya yang mengeluarkan sendiri potensinya. Kemudian saya pikir tidak perlu saya kasihlah contoh pertanyaan apa ini, karena sudah proses coaching kan sudah pernah dilakukan. Kemudian di aksi tindakan, mungkin bisa di aksi itu ditanyakan apa yang sudah dilakukan, ya kan? Kemudian apa yang sedang dilakukan, dan kemudian ditanggung jawab. Mungkin di situ kita sebagai coach memastikan bahwa apa yang akan dilakukan itu bahwa benar akan dilakukan oleh si coach itu. Misalnya ada konsep rencana apa yang akan Ibu lakukan, Ibu rencanakan terkait untuk memastikan misalnya saya akan melakukan, lalu digeser lagi ke pertanyaan pemantik, kapan kira-kira akan dilakukan. Jadi kita memastikan dia. Jadi nanti di akhir baru masuk mungkin semacam apresiasi pada pemantik. Barangkali itu beri masukan artinya alur sudah sesuai ya, tidak lari dari alur cerita, tapi mungkin ada beberapa yang terlewatkan seperti tujuan tadi. Di sini memang sudah ada tujuan, tapi belum menjurus dia. Mungkin coach tadi bisa menanyakan langsung Bu, hari ini mungkin seperti yang sudah disepakati sebelumnya melakukan coaching, dan apa tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan coaching kita hari ini. Jadi setiap coaching itu kan pasti ada target masing-masing. Hari ini saya mau coaching Pak, tujuannya mungkin di kegiatan coaching berikutnya ada lagi targetnya di situ. Jadi setiap pertemuan coaching pasti ada tujuan. Nah, itu yang kita pastikan di awal supaya nanti ketika sudah kita tentukan, sudah kita dapatkan tujuannya, maka kita mengarahkan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu ke tujuan yang dikehendaki. Barangkali itu saja. Baik Pak, terima kasih masukan-masukan untuk pelaksanaan coaching yang telah saya laksanakan. Itu dalam hal ini yang menjadi saran-saran dari Bapak atas kegiatan ini akan menjadi pedoman-pedoman dalam melaksanakan coaching dari rekan sejawat. Dan pada kesempatan ini
awal sampai Bersama-sama. saat ini terus bersama-sama tidak meninggalkan ya. Saya secara pribadi sudah sangat luar biasa. Semoga kontribusi Bapak dan Ibu kepada saya pribadi, saya tidak ada alasan bisa saya balas. Cuma kita lebih melimpahkan dalam berkat dalam aktivitas sehari-hari dan kemudian. Demikian kegiatan coaching untuk pasca operasi, dan segala hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Yahoo. Ya.